Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten terbaru saya, Resah. Karena setiap kehidupan pasti punya keresahan. Resah kali ini akan membahas tentang berita terbaru. Jadi berita ini cukup membuat resah. Bukan hanya saya sendiri, tapi beberapa teman-teman saya juga resah. Jadi berita ini tentang sebuah penipuan yang penipuan ini menyangkut pautkan dengan fitur terbaru dari Instagram. Fitur terbaru di Instastory, tepatnya Instagram. Jadi fitur ini kayak apa ya? Di Instastory itu ada balasan Anda, kalau nggak salah namanya itu. Nah kayak gini. Nah terus berita penipuannya itu sebenarnya ada di Twitter. Terus di capture oleh beberapa akun sosial media di Instagram, langsung di repost, lalu rame gitu di beberapa kalangan teman-teman yang merepost ulang di Instastory-nya. Nah beritanya gini, jadi hasil capture-annya itu dari Twitter pagi tadi, nanti ada di sini. Pagi tadi teman saya telepon nangis-nangis habis ditipu, katanya biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Nah kita bedah sedikit. Pagi tadi teman saya telepon nangis-nangis, habis ditipu, katanya nangis-nangis habis ditipu. Katanya biasalah biasa tapi nangis gitu. Biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Penipu yang telepon minta transfer gitu biasalah, tapi kok nangis gitu ya. Nanti Katanya kan udah biasa, tapi kok nangis gitu. Kalau Anda nangis berarti tidak biasa. Hei, yang bikin teman saya percaya si penipu manggil dia PIM. PIM itu panggilan dari si korban. PIM itu adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Jadi hanya orang-orang terdekat saja yang tahu nama panggilan PIM tersebut. Terus dia ingat dia habis ikutan ini, ya habis ikutan yang fitur Instagram itu ada tulisannya variasi panggilan nama kamu. Jadi kita merepost ulang story tersebut sambil kita kasih nama-nama di, misalkan kita foto terus ada nama kecil-kecil ditulis sendiri gitu, misalkan Oi Kumpul, Oi Ganteng, Soli, Abdul. Nah seperti itulah kira-kira. Nah yang membuat resah ini sebenarnya karena disangkut pautkan dengan fitur ini gitu. Masalahnya penipuan seperti ini itu sebenarnya udah dari dulu gitu, soal minta transfer uang, transfer pulsa, token listrik, top up Shopee Pay, banyak lah, maksudnya udah banyak gitu penipuan kayak gini. Maksudnya kenapa masih bisa ketipu gitu? Kok masih bisa gampang ketipu masalah transferan gitu? Kenapa kita nggak bisa cek dulu? Apalagi kalau jumlahnya itu gede gitu. Bisa jadi mungkin begini ya, si penipu berdalih mengaku-ngaku siapa pamannya atau saudaranya yang ganti nomor gitu. Kalau misalkan dia minta transfer gede gitu, pakai nomor baru, kenapa kita gak cek dulu aja nomor lamanya, atau kita tanya dulu ke saudara-saudara yang lain gimana keadaannya gitu. Jangan langsung ditransfer, karena transfer itu kan sebenarnya nih ya, contoh misalnya saya dapat telepon nih, halo Oi, nah bisa ini Sahal, ini Ibnu pakai nomor ya babaturan, ini kecelakaan, nah atau apalah gitu, bisa transfer tuh ke nomor transfer tuh ke nomor rekening ya, butuh ayeuna pisan. Nah mungkin kalau bisa kan kita cek dulu nomornya, misalnya nomor lamanya kita cek dulu kan, misalkan minta transfernya itu agak gede ini kalau gede kan kita agak masuk akal. Kenapa
segede itu gitu misalnya. Terus kita cek dulu aja gitu nomor lamanya, atau kita tanya saudaranya lagi di mana, lagi apa gitu. Gitu maksud saya, gitu maksudnya. Nah itu yang pertama. Kecuali dihipnotis. Kecuali Anda dihipnotis. Emang aneh hipnotis lewat telepon. Jadi itulah yang pertama. Nah yang keduanya ini menjadi resahnya itu ke banyak orang gitu, karena satu orang ini itu satu orang bodoh. Ya. Mungkin dia kurang beruntung, mungkin dia lagi pusing ya, sedang memikirkan kehidupan. Atau terlalu banyak uang. Atau terlalu banyak uang, penipuan biasa sampai menangis. Nah, sampai menimbulkan keresahan ke ya beberapa orang lah gitu. Anu tadi tes nah si korban teh nelpon. Jadi tapi aku tak apa sarana. Nah ini juga, ini fix lah bodoh aja. Tapi aku jawab. Sebenarnya ini nggak terlalu berhubungan dengan fitur ini gitu maksudnya. Ini mah pure aja itu bodoh sebenarnya. Gini loh, si penipu pasti ngakunya itu orang dekat gitu. Pasti ngakunya orang dekat karena supaya bisa kita itu transfer uang ke rekening dia. Apalagi dalam kasus ini dia itu nelpon. Masa gak tahu sih suara orang terdekat Anda? Masa tidak tahu Anda? Gitu maksudnya, masa ini lewat telepon loh gitu. Masa gak tahu? Terus yang balik lagi tadi, masa gak bisa dicek dulu gitu maksudnya. Ya jadi maksud gue untuk video ini kita harus tetap memang berhati-hati, tapi jangan sampai menyangkut pautkan segala sesuatu dengan yang sedang hype gitu. Apalagi di fitur ini kan banyak penggunanya, mereka juga fun-fun aja gitu, asik-asik aja. Dan gara-gara berita ini beberapa orang menjadi ya resah aja gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mencurigakan, kita itu harus cek dulu gitu. Apalagi kalau ada yang nelpon minta transfer tiba-tiba gitu, tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, minta transfer gitu, kita bisa cek dulu lah gitu ke orang-orang terdekat, terus kita telepon suaranya, kita tanya-tanya dulu sedetail mungkin gitu. Kalau memang minta transferannya tidak masuk akal, kita bisa tanya dulu ya dengan teliti gitu. Dan untuk pengguna fitur tadi sebenarnya ya silakan aja sih. Menurut gue sih ya aman-aman aja kalau memang kitanya pintar. Makanya kan ada istilah itu pintar-pintar lah dalam memakai sosial media gitu kan. Ya kita itu bersosial media itu harus pintar gitu. Kalau kita memang yakin apa yang kita share di sosial media itu wajar dan memang bukan data-data sensitif. Iya, bukan data-data yang terlalu pribadi, ya silahkan saja gitu. Toh juga kalau memang ada penipu yang ngambil data, sebenarnya sih data penipu itu bisa ngambil data nomor handphone aja gitu kan. Kita tiba-tiba ada yang SMS itu kan dari nomor telepon, kita nggak tahu dapat nomor handphone kita dari mana kan. Sama aja sih dari sosial media juga kayak sama-sama aja sebenarnya. Jadi tinggal kitanya aja gitu yang harus lebih pintar lagi dalam menangani penipuan seperti ini gitu maksudnya. Jadi yang menggunakan fitur-fitur atau bersosial media juga ya silakan aja gitu. Jangan sampai sosial media itu jadi gak asik maksudnya. Dan mungkin cara-cara tadi yang saya sampaikan semoga bisa dipakai gitu dan diingat selalu. Oke, segitu saja mungkin di Resah episode 1 tentang resah membahas sosial media dan penipuan ini. Semoga bermanfaat, dan juga saran-sarannya mungkin nanti bisa dipakai kalau memang Anda kena tipu di telepon, ngakunya biasa tapi nangis. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa di like, komen, juga di subscribe. Kalau memang ini bermanfaat bisa juga di share ke teman-teman kalian. Oke, see you next, bye bye.